Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bertemu dengan dari KBRI langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih langsung saja yang ingin saya tanyakan ke beliau. Yang pertama adalah apa persiapan untuk sahabat calon TKI yang harus dilakukan ketika akan bekerja ke Korea Selatan? Monggo Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kalau dari saya atau dari kami dari KBRI itu menyampaikan beberapa pesan terkait para calon TKI agar supaya mempersiapkan diri dengan baik di tanah air. Kalau ini bagian dari program G2G, maka semua program persiapan sebelum keberangkatan dari BP2MI dan juga berbagai instansi lembaga di Indonesia diikuti dengan baik. Semua hal yang memang perlu ditanyakan. Jadi agar supaya tidak ada dusta di antara kita begitu. Jadi begitu penjelasannya seperti ini, nanti begitu ketemu di Korea seperti itu. Nah, ada banyak hal-hal yang kemungkinan secara prakteknya nanti teman-teman akan temukan berbagai tantangan ya. Jadi tidak semua apa yang disampaikan di pesawat persiapan itu benar-benar bisa ditemui. Tetapi paling tidak apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman BP2MI di pusat itu semua diikuti dengan baik. Insya Allah semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kira-kira begitu Mas. Oke, satu lagi Pak. Siap. Ini kira-kira apa yang pesan apa yang Bapak sampaikan kepada calon TKI maupun PMI yang setelah di Korea supaya di Korea itu aman, nyaman dan bekerjanya sesuai aturan. Baik. Ini ada kaitannya juga ya. Tadi sebelum berangkat, terus kemudian sekarang setelah tiba di sini. Secara umum juga kami ingin sampaikan bahwa teman-teman adalah wakil dari masyarakat Indonesia yang ada di negeri Korea. Artinya ini negeri asing yang memiliki berbagai macam peraturan dan ketentuan yang mungkin berbeda dengan di Indonesia. Teman-teman diharapkan untuk bisa memenuhi segala macam peraturan-peraturan yang ada di Korea ini dengan baik. Jika memang ada hal yang tidak dimengerti, itu bisa ditanyakan langsung kepada sajangnya, bosnya misalnya, atau kepada agennya, atau kepada teman-teman komunitas Indonesia yang cukup banyak berada di seluruh wilayah Korea Selatan. Atau paling tidak, atau jika memang kebingungan semuanya, bisa segera ke KBRI. Di KBRI kita punya berbagai macam channel ya, komunikasi, bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa melalui email, atau bahkan datang langsung ke KBRI. Telepon juga bisa. Nah, selain itu teman-teman tentunya begitu sampai di sini, yang paling penting adalah mulai beradaptasi dengan kehidupan di Korea, Mas. Kehidupan Korea ini ada berbagai macam budayanya yang mungkin tidak sama dengan kita. Nah, oleh karena itu segera beradaptasi, khususnya mulai membiasakan diri dengan bahasa Koreanya. Jadi mungkin kalau sudah mempelajari bahasa Korea di tanah air sebelum keberangkatan, inilah saat prakteknya gitu. Jadi dengan demikian, dengan mempraktekkan bahasa Koreanya di sini, semakin banyak mempraktekkan maka semakin baik. Nah, ini sangat penting karena bahasa ini menjadi dasar untuk hubungan dengan seluruh lingkungan yang ada di Korea ini gitu ya, baik untuk bekerja, baik untuk tinggal, baik untuk belanja misalnya. Itu kalau dengan bahasa Korea yang baik, insya Allah semuanya bisa menjadi lancar. Nah, yang berikutnya juga semua teman-teman hidup di sini di lingkungan yang mungkin berbeda dengan di Indonesia. Oleh karena itu selain hubungan baik dengan sesama warga negara Indonesia yang perlu dijaga, juga hubungan dengan tetangga-tetangga kita nanti, orang-orang Korea, dengan rekan kerja yang mungkin orang Korea, dengan bosnya atau sajangnya yang orang Korea, itu perlu dijaga dengan baik. Dan tentunya sebagai warga negara Indonesia yang dikenal ramah ya, kita berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik ini sehingga kita tidak memiliki masalah-masalah di tempat kerja atau tempat tinggal kita. Nah, mungkin yang perlu juga saya tekankan di sini teman-teman, once sudah sampai di sini, cobalah memenuhi semua ketentuan kontrak itu dengan lengkap ya. Artinya kalau memang kontraknya misalnya 4 tahun, ya dipenuhilah semua 4 tahun. Jika memang tidak bisa sampai 4 tahun, keluarlah dengan baik-baik. Jangan istilah kita itu kabur gitu ya. Jadi kontrak belum selesai, sudah diputuskan diri sendiri, lari dari tempat tinggalnya atau dari tempat kerjanya. Nah, ini yang sangat berbahaya teman-teman. Karena teman-teman datang ke Korea ini tentu dengan dasar izin dari pemerintah Korea untuk bekerja.
Nah, dasar izin kerjanya adalah kontrak kerja teman-teman. Once teman-teman melanggar kontrak kerja tersebut, maka teman-teman bisa menjadi ilegal di sini. Nah, ini yang sangat kita hindari. Karena begitu teman-teman masih jadi ilegal, semua hak-hak yang teman-teman harusnya terima itu malah menjadi tidak terima gitu. Misalnya contohnya, teman-teman datang ke sini dengan kontrak kerja, bekerja di perusahaan Korea, pasti sudah dilindungi dengan asuransi, misalnya asuransi kesehatan, kematian, kecelakaan kerja. Nah, begitu teman-teman kabur, maka hak-hak itu semua diputus, langsung otomatis putus. Ya, misalnya harusnya bekerja di perusahaan A, baru sebulan kerja langsung kabur perusahaan lain. Belum tentu perusahaan lain mau terima. Begitu perusahaan lain tidak mau terima, maka hilanglah semua hak teman-teman. Oleh karena itu, begitu nanti misalnya nih, ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada kejadian ya, sakit misalnya. Nah, siapa yang mau menanggung biaya kesehatannya? Atau misalnya, ya mohon maaf, tapi terus terang KBRI pun banyak membantu kasus-kasus yang meninggal di tempat pada saat dia belum memiliki pekerjaan lain atau belum memiliki dokumentasi yang legal lagi gitu, dia masih menjadi ilegal. Nah, ini berbahaya teman-teman, dan memang bahkan akan justru tidak hanya menyulitkan diri sendiri, tapi juga nanti istilahnya memberi beban kepada teman-teman yang di lingkungan kerjanya atau di tempat tinggalnya gitu. Biasanya kalau teman-teman yang sudah berusaha kabur ini berusaha minta tolong teman-teman yang lain gitu kan, yang legal, yang sudah bekerja di sini. Tapi ya walaupun aja bantuan mungkin hanya sebatas apa yang bisa dibantu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai mengharuskan keluar biaya yang sangat banyak, nah itu tentunya membebani yang lain. Nah, tentunya kita tidak mau untuk atau sebaiknya jangan sampai membebani orang lain. Oleh karena itu dari awal kalau memang sudah niat bekerja, cobalah beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Misalnya banyak yang bilang kalau misalnya orang kerja sama orang Korea, bosnya itu galak-galak gitu. Ya memang benar, mungkin galak tuh karena memang bawaannya seperti itu. Tapi ya namanya kita bekerja, ya kita harus sabar-sabar, kita ikutin, kita jalankan apa yang diperintahkan gitu loh. Insya Allah kalau memang kita menjadi pekerja yang patuh, yang rajin, yang selalu mau mendedikasikan dirinya untuk pekerjaannya, ya insya Allah semua juga akan lancar. Biasanya terjadinya permasalahan-permasalahan ini hanya karena itu, dimarahin, tidak sabar, lalu kemudian kabur. Nah, once sudah kabur ini yang mungkin akan menjadi pemicu untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya. Nah, tadi saya bilang kalau bisa sih kita menghindari permasalahan-permasalahan di sini. Sangat banyak teman-teman di sini yang semua mengikuti kontrak dengan baik dan aman-aman saja. Ya, tentunya tadi kita beradaptasi, kita secara pekerjaan maupun tempat tinggal juga kita hidup dengan baik. Ya, insya Allah kita bisa berjalan semuanya dengan lancar sampai nanti kontraknya selesai, kembali ke Indonesia. Insya Allah dengan bisa memberikan pemasukan atau rezeki yang bisa diberikan kepada keluarga kita di tanah air. Kira-kira mungkin demikian ya Mas. Terima kasih Pak. Ada hal lain yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Pak, ini sudah cukup. Baik, sekali lagi makasih. Mudah-mudahan teman-teman semua yang memang akan berangkat ke Korea, seperti tadi saya sampaikan di awal sebelum keberangkatan, semua mempersiapkan diri dengan baik. Begitu sampai di sini juga kembali beradaptasi dengan kehidupan Korea dengan baik, belajar bahasa Koreanya dengan baik, bisa bekerja dengan baik, tinggal dengan baik. Insya Allah nanti meninggalkan Korea juga dengan baik. Dan insya Allah sepanjang itu juga rezeki yang didapatkan bisa disalurkan dengan baik ke Indonesia. Demikian mungkin pesan-pesan dari saya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Oke sahabat.